Kamu mau nunjukin prestasi kamu ke mantan? Ya cari dia kelas sekarang. Halo you friends, balik lagi di Kopi, konten opini mahasiswa berprestasi bareng aku Salsa. You friends, di episode Kopi kali ini kita akan ngebahas topik yang menarik banget nih, yaitu tentang bisa nggak sih prestasi, organisasi, dan rekreasi berjalan beriringan. Nah, untuk ngebahas topik yang keren ini, kita juga bakal kedatangan bintang tamu yang keren juga nih, you friends. Siapa? Ini dia, Teh Nurul. Halo you friends. Hai, Teh Nurul. Bagaimana nih kabarnya Teh sekarang ini? Alhamdulillah ya baik gitu. Gimana kamu kemarin baik juga? Alhamdulillah baik juga Teh. Sebelum kita mulai podcast nih, Teh boleh dong sapa dulu you friends sambil kenalan dulu nih Teh. Silakan. Halo you friends, kenalin aku Nurul Sidika. Aku merupakan mahasiswa semester akhir Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke nih Teh. Tadi kan sekarang itu udah semester akhir nih Teh. Semester sebelumnya aku tuh lihat Teh tuh aktif banget di organisasi. Sebelumnya kan Teh jadi dirut di UPP ya Teh. Ya betul. Terus prestasinya juga Teteh tuh penerima beasiswa BSI. Terus aku juga lihat IG Teteh, meskipun Teteh sibuk tapi IG-nya tuh tetap estetik, tetap bisa have fun, tetap bisa main. Itu gimana sih Teh cara supaya ketiganya tuh bisa tetap seimbang? Wah, kalau ditanya cara sih banyak ya, cara kita menuju Roma gitu Oke. kan. Tapi melalui itu banyak hal yang kita harus dapatkan gitu. Salah satunya melalui pengalaman. Kadang-kadang mahasiswa tuh takut untuk mencoba gitu pengalaman baru, tapi sebetulnya pengalaman itu baik gitu untuk dicoba gitu. Nah, kalau melihat dari banyaknya yang dinamika yang sudah dilalui gitu, yang pertama kita jangan takut untuk mencoba. Kalau masalah beasiswa nih, masalah beasiswa karena kita awalnya takut gagal lolos, takut apapun itu. Nah, beasiswa itu sebetulnya satu kuncinya, yaitu coba. Sebetulnya beasiswa BSI kalau dilihat-lihat beasiswa bank kan, gak mungkin masuk sih buat anak pendidikan gitu, buat anak PKN gitu. Tapi ketika dicoba ternyata lulus juga gitu. Kita usaha aja lah dulu, pokoknya mah yakin dulu, nanti suatu saat nanti kita usahanya bakalan sampai gitu sih kalau dari aku. Tapi Teh gini ya, setiap manusia itu per harinya kan punya waktu 24 jam. Nah, dengan ngerjain organisasi ikut, prestasinya tetap jalan, tapi mainnya juga bisa jalan. Menurut Teteh, waktu 24 jam itu cukup gak sih Teh? Nah, kalau menurut saya kita tuh harus murtad. Murtadnya apa? Waktunya nggak harus 24 jam gitu sebagai seorang mahasiswa, bahkan lebih gitu. Kita harus cari tahu cara manajemen waktu gitu. Harus murtad dari waktu 20, maksudnya bukan murtad dalam artian itu ya maksudnya. Tapi waktu 24 yaitu bagaimana kita caranya untuk digunakan sebaik mungkin gitu. Bukan artinya murtad keluar dari agama, tapi kita tidak menganut waktu 24 jam sehari, bahkan lebih gitu. Orang-orang sukses bahkan waktunya bukan 24 jam gitu, walau di jam itu 24 jam. Time management itu penting menurut aku. Yang pertama kita harus tahu kita mau ngapain aja per hari itu. Kadang-kadang mahasiswa tuh ya udahlah rebahan doang gitu, tapi mimpinya banyak. Tapi saya bukan tipe orang seperti itu. Oke, baik. Salah satu cara kita untuk mewujudkan sebuah mimpi adalah jangan terlalu banyak bermimpi gitu. Kenapa jangan terlalu banyak bermimpi? Karena kita perlu bangun untuk mewujudkannya. Kita banyak rebahan, kita banyak bermimpi, tapi kita lupa untuk mewujudkannya. Nah, setiap hari biasanya aku atur time management aku untuk itu istirahat, buat diri aku sendiri, dan buat pekerjaan-pekerjaan lainnya, entah itu akademik atau hobi aku sendiri. Yang pertama, istirahat sih harus cukup ya. Kalau nggak cukup istirahat pun kita bakalan sakit gitu. Terus juga hari itu kita harus usahakan ada waktu produktif buat kita, entah itu yang pertama nugas dan mengerjakan cita-cita yang ingin kita capai. Contohnya kalau misalkan aku nih, target bulan ini harus publish Scopus misalkan, atau harus juara lomba artikel juara 1 gitu. Bagaimana cara kita untuk mencapai prestasi itu? Ya kita cari strateginya gimana. Contohnya kalau misalkan mau lomba esai nih bulan ini harus lolos gitu. Nah, kita brainstorming dulu, misalkan dari jam 7 sampai jam 8 itu waktu pribadi untuk olahraga. Terus juga dari jam 10 sampai jam 12, ini waktu untuk free ya, kalau misalkan gak ada kuliah atau apapun. Jam 8 sampai jam 10, itu waktu kita untuk beres-beres di kosan atau di rumah. Dan dari jam 10 sampai jam
Satu itu waktu kita untuk mengerjakan sesuatu, entah itu brainstorming, cari ide untuk esainya atau apapun itu. Kemudian, nah di sore hari kita juga sisihkan waktu untuk bersosial. Kalau biasanya aku sih ngurusin organisasi biasanya di waktu-waktu itu, dan bisa juga itu di rolling. Biasanya di siang kita mengerjakan pekerjaan untuk berprestasi dan di malam berorganisasi. Tapi kalau di semester akhir ini aku lebih membalikan waktu organisasi itu di jam 6 lah sampai jam 9 malam gitu. Dan di waktu 9 malam udah cukup, tidak ada pekerjaan apapun untuk organisasi, itu untuk istirahat aja gitu. Kecuali kalau memang kepepet ya sampai jam 12 malam lah maksimal kita mengerjakan yang ingin kita cita-citakan, baru kita istirahat. Itu sih. Tapi Teh, kalau misalnya tadi kan Teteh banyak banget ya target, apalagi tadi pas target bulanan Teteh harus juara lomba ini, harus kayak gitu kan. Pernah nggak sih Teteh ngerasa tertekan, apalagi misal kadangkala susah banget untuk nyampai target ini gitu sih Teh, sampai burn out parah? Wah, itu pasti pernah banget ya, bahkan sampai masuk rumah sakit berkali-kali gitu ya, karena ngerjain itu. Tapi biasanya aku coba untuk jalani aja gitu untuk hal itu gitu, karena memang pasti setiap orang itu ada masanya lelah gitu, pasti ada masanya capek. Tapi kalau misalkan lelah ya cukup dengan istirahat, jangan sampai menyerah gitu. Tapi kebanyakan orang udah lelah tuh ya nggak salah capek gitu, bahasa Sundanya mah ya udahlah, berpasrah diri aja. Tapi ya itu harus dihilangkan gitu kebiasaan untuk berpasrah diri. Setiap orang itu punya masalah, tapi bukan untuk berpasrah kan. Kalau dalam agama juga bukan untuk berpasrah, tapi kita cari solusinya untuk nantinya kita bertakwa kepada Allah gitu sih. Kalau dari aku ya, biasanya aku walaupun burn out ya istirahat dulu aja, karena istirahat itu penting. Setelah itu kita lanjutkan mimpi-mimpi kita selanjutnya. Oke, siap Teteh. Terus nih Teh, misal tadi kan Teteh ngomongin juga tentang skala prioritas ya tadi di awal. Aku mau kasih Teteh cerita singkat. Oke, boleh, gimana nih? Teteh nih dihadapkan dengan pilihan harus ikut rapat organisasi, tapi di satu sisi di waktu yang sama Teteh tuh harus ikut kuis UTS atau UAS. Kira-kira Teteh bakal pilih mana tuh Teh? Dan kenapa? Nah, kalau yang pertama, karena ini konteksnya sebetulnya dua hal ini sulit ya, kalau kita hadapkan gitu. Betul. Nah, tapi yang pertama, kalau misalkan tujuan kamu akademik, UTS itu lebih penting karena itu menunjang akademik kamu gitu. Apalagi kan tujuan kita masuk ke kampus gitu, tujuan kita masuk ke sebuah universitas adalah mengenyam pendidikan gitu. UTS itu penting, dan UTS itu tidak ada ya istilahnya sudah tok lah gitu dari dosen gitu, pertemuan ini itu jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai organisasi bukannya menambah relasi atau pengalaman kamu, tapi malah memperberat hidup kamu ini yang biasanya mahasiswa kebalik-balik ya. Ya udahlah, nanti aja UTS-nya remedial, mending organisasi lebih seru. Oke, lebih seru. Tapi kita jangan berpikiran hari ini, kita harus berpikiran nanti. Memang UTS bisa remedial, tapi belum tentu nilainya sama. Kalau aku sih lebih memilih untuk UTS terlebih dahulu, mengerjakan pekerjaan akademik, baru organisasi. Karena kita sering terjebak, sering putus di tengah jalan tuh karena organisasi. Banyak yang lulusnya nggak tepat waktu, yang lulusnya lama karena organisasi. Alasannya sih buat relasi gitu, tapi malah ngebuntuin diri sendiri. Itu kan nggak bagus juga sih. Makanya ada salah satu caranya gitu ya, gimana kita memilih organisasi yang baik juga gitu. Organisasi yang dapat mengerti kita, bukan hanya egois harus mengembangkan organisasinya sendiri, tapi juga menunjang atau mendorong kita untuk berprestasi juga. Itu sih. By the way, nih tadi Teteh singgung tentang cara memilih organisasi yang baik. Aku mau tahu gimana caranya sih Teteh. Nah, kalau kamu sendiri ada gak minat organisasi? Ada. Ini aku lagi join di sini. UPP. Nah, kalau organisasi sendiri, cari organisasi yang sekiranya kita minat untuk masuk tersebut. Terus juga lingkungannya baik. Gimana sih cara analisisnya? Kita bisa cari tahu sendiri dan juga bisa berdiskusi. Kalau aku sih lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang lain. Tapi kan pandangan orang lain itu multi ya, bisa berbeda-beda gitu. Makanya harus diimbangi dengan cari sendiri gitu organisasinya. Kalau misalkan organisasi tersebut udah kita masuk nih ke sebuah organisasi dan kita nyaman, lingkungannya juga enak, itu bagus. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk dan kayaknya lingkungannya toksik nih, ya udahlah tinggalin aja, gak perlu mikir dua kali. Makanya sering banyak nih di TikTok, di upload buat apa sih? Untungnya masuk organisasi karena itu tidak pernah dimaknai sebetulnya buat apa sih. Mereka tidak punya tujuan. Langkah awal adalah kamu menentukan tujuan kamu masuk organisasi itu apa. Apa untuk relasi atau untuk prestasi. Kan banyak organisasi yang bisa kita pilih untuk meningkatkan prestasi ataupun relasi.
Nah itu sih kalau dari aku cara melihat organisasi yang baik. Tapi Tete setuju gak sih Teh sama paradigma kalau organisasi itu bikin nilai jadi turun? Soalnya banyak kan orang-orang yang ngomong kayak gitu, kamu sih organisasi banget gitu ya. Makanya nilainya tuh jelek gitu. Gimana tuh Teh pandangan Teteh? Nah itu sebetulnya nggak sepenuhnya salah juga karena orang-orang seperti itu tidak memprioritaskan akademiknya dan tidak bisa mengatur skala prioritasnya sendiri. Sebetulnya kalau menurut saya organisasi itu bisa menambah prestasi justru gitu ya. Karena sejauh ini gitu kalau yang dari pengalaman saya sama-sama sejalan gitu antara prestasi dengan organisasi. Oke, kita prestasi akademiknya ada, prestasi organisasinya ada gitu. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa untuk membagi waktu antara organisasi dan akademik, maka itu hasilnya gitu, nilainya bakal turun gitu. Kita tidak bisa sebetulnya kita tidak bisa mencap atau menjudge orang itu kenapa gitu. Karena ya mungkin prinsip orang beda-beda, tapi sebisa mungkin kita harus bisa lah untuk balance antara waktu organisasi dan akademik gitu sih. Jadi sebenarnya tuh masalahnya tuh bukan karena secara general tapi lebih ke individualnya masing-masing ya, gitu. Ya benar sih itu. Jadi gak bisa digeneralisasi ya. Orang-orang yang masuk organisasi nilai tuh jelek gitu ya. Karena kembali lagi ke individualnya. Ya benar banget. Nah Teh, aku mau back to our topic gitu ya, tentang prestasi organisasi dan juga refreshing gitu ya. Nah gini Teh, kalau semisal Teteh harus disuruh milih di antara tiga ini, menurut Teteh mana sih yang harus Teteh prioritasin banget gitu? Antara prestasi, organisasi dan refreshing. Kadang Teteh tuh pengen mencoba untuk seimbang, tapi kadang-kala tuh lebih condong ke si ini gitu loh Teh. Sebetulnya ini pilihan yang sulit gitu ya, karena semua orang pasti mau gitu ya, maksudnya siapanya sih yang nggak mau refreshing gitu kan, healing gitu ya, daripada garing mending healing gitu betul. kan ya. Aduh itu bagus banget quotes 2026. Nah kalau misalkan kalau aku disuruh memilih untuk sekarang, ya karena aku sedang merintis pasti aku memilih untuk prestasi dulu gitu. Karena menurut aku kalau kita udah milih yang pertama, yang kedua ini bakal ngikutin gitu. Kalau misalkan tapi kan seorang itu beda-beda, kita bisa mulai dulu dari yang mana dulu nih. Kalau aku dulu memang mulanya gak dari prestasi dulu, aku mulainya dari organisasi dulu. Dari organisasi ini dimaknai akhirnya banyak relasi-relasi yang muncul sehingga bisa menciptakan prestasi dan akhirnya refreshing. Jadi semuanya bisa kita pilih gitu, gak perlu pilih salah satu. Kalau bisa ketiga-tiganya kenapa harus salah satu gitu, tiga-tiganya aja gitu kita pilihnya. Tapi prestasi ini harus kita utamakan sebagai mahasiswa gitu. Kalau ibarat kata seorang mahasiswa itu kalau misalkan gak meninggalkan jejak di kampusnya, itu bukan seorang mahasiswa gitu. Contohnya kita misalkan kita udah semester 8 belum menghasilkan karya tulis satu pun, kita nggak ada jejaknya loh di mana-mana gitu. Dicari di namanya di Google juga gak ada. Tapi beda dengan mahasiswa yang aktif berprestasi baik itu akademik, organisasi, pasti di Google-nya itu ada gitu. Itulah salah satu contoh ciri-ciri ciri kecil aja gitu orang yang meninggalkan jejak. Ya kita bisa pilih aja mau meninggalkan jejak atau enggak gitu sebagai seorang mahasiswa. Tapi balik lagi ke tujuan awal, seorang mahasiswa ada tridharma perguruan tinggi yang harus diterapkan sebagai seorang mahasiswa, entah itu penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Setidaknya kita harus mengabdikan salah satu dari tridharma perguruan tinggi ini. Itu sih kalau dari aku. Oke. Tapi Teh, kadang-kala nih Teh, karena kita topiknya 3 nih Teh, untuk seimbang, 3 agar seimbang. Aku tuh pernah Teh ngalamin di posisi dimana aku lagi sibuk-sibuknya nih Teh. Tapi aku ngerasa aku tuh butuh refreshing. Tapi di satu sisi aku merasa bahwa kalau aku misalnya healing, jalan-jalan, refreshing, main, sedangkan di belakang aku banyak banget tugas, aku tuh merasa berdosa banget gitu Teh. Teteh pernah ngerasain gak sih gimana kayak gitu? Nah itu aku pernah banget ya. Pasti di awal-awal semester, apalagi semester 1, 2 itu kan masa transisi gitu. Betul. Ya, lagi pusing-pusingnya gitu kan dengan tugas banyak. Nah makanya itu cari strateginya gimana biar kita gak pusing, mumet. Terus juga kita bisa refreshing. Kalau aku biasanya WFC. Oh nah, apa gitu. WFC Teh? WFC Teh work from cafe gitu itu. Kalau di cafe kan kita bisa sambil refreshing lah gitu, bisa sambil bersosial melihat orang-orang sih gimana, terus juga kita sambil kerjaannya jalan, mainnya juga nggak jalan gitu. Iya betul. Kan Instagram tetap estetik gitu. Iya ya. Betul banget Teh. Itu juga bisa kita ngerjainnya di mana gitu, di luar. Kalau biasanya aku biar gak mumet gitu ya ngerjain di rumah, di kosan, daripada gak maju udah kerjainnya di luar aja.
Entah itu bisa kita selain di kafe kan bisa di perpustakaan juga ya, di mana lah tempat kita bisa mendapatkan mood biasanya gitu. Kalau aku itu salah satu bentuk refreshing kecil, karena refreshing kecil itu nggak harus besar-besaran ke pantai, ke hutan gitu kan, atau ke alam-alam gitu kan bisa, atau ke pantai bisa. Enggak, refreshing sambil aja itu guys, itu bisa dari hal kecil, contohnya ke perpustakaan itu bisa loh buat refreshing kamu. Nanti coba deh ke perpustakaan UPI yang teknologinya canggih banget tuh. Oke, promosi UPI. Promosi UPI nih. UPI boleh. UPI boleh terima saya. Oke nih Teh, next question kita ya. Aku mau nanya lagi nih Teh. Selama di UPI, okay. Kuliah menjadi mahasiswa gitu ya. Apa sih Teh kiat-kiat tips-tips dari Teteh untuk bisa ada di posisi ini? Kayak ini loh yang membuat aku jadi diri aku, Teh Nurul versi 2026 ini gitu. Sebetulnya banyak sih ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih kiat-kiatnya cari apa yang kamu minati. Itu sih yang pertama. Karena kalau kita gak minat juga percuma gitu untuk hal itu. Cari yang kamu minati pertama. Kamu sukanya lebih ke akademik atau organisasi. Kalau misalkan aku tadi dimulainya dari organisasi dulu, baru setelah itu bisa membuka relasi ke akademik lainnya. Tapi sebagai seorang mahasiswa, kalau misalkan kita mau berprestasi lebih jauh lagi dan banyak pengalaman, kita haruslah pandai-pandai bergaul gitu ya, dan mencari relasi. Cari relasi itu nggak perlu susah-susah gitu kan. Kita dengan membuka jalan perkenalan dengan orang banyak juga merupakan salah satu relasi. Tapi relasi itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada yang kita jual gitu ke dari diri kita. Makanya harus juga diperbaiki dari diri kitanya, harus ada motivasi yang tinggi. Misalnya kita punya relasi kayak sampai ke dosen, ke prodi-prodi lain. Nah, itu harus dimanfaatkan relasinya, bukan hanya ya istilahnya ya kalau di organisasi saya jangan kalau kumpul tuh jangan cuma nongkrong doang, tapi harus ada yang dihasilkan gitu kan. Jadi jangan cuma nongkrong aja, healing aja, tapi gak ada satupun yang dihasilkan. Makanya relasi itu harus bisa membentuk diri kita gitu. Kalau dari aku pokoknya cari yang kamu suka dulu pertama. Cari mau loh gitu ya, cari mau lo maunya apa gitu kan. Oke nih Teh, tadi kan kita ngebahas tentang jejak. Aku tuh kepo banget sih, apa sih jejak yang sudah Teteh tinggalkan di organisasi dan juga dari segi prestasi Teteh supaya jadi apa namanya tuh inspirasi untuk your friend yang lagi nonton nih Teh. Kalau dari jejak sih, yang pertama seorang mahasiswa harus meninggalkan jejak minimal tulisan ya. Entah itu dari berita, dari artikel, tapi biasanya yang dibutuhkan seorang mahasiswa itu artikel ilmiah. Nah, ini artikel ilmiah yang harus, soalnya salah satu syarat sidang biasanya di beberapa kampus dan salah satunya di PKN adalah terbit artikel Sinta. Nah, artikelnya bisa Sinta 4, 3 atau 2, 1. Nah, kalau aku udah beberapa karya yang aku hasilkan, salah satunya artikel Scopus Q3. Juga buku juga udah ada beberapa ya. Kalau buku pribadi yang ditulis secara aku penulisnya baru 1 gitu ya. Tapi kalau kontributor buku udah ada beberapa lah gitu. Terus juga artikel Sinta lainnya. Nah, kalau tips dari aku ya untuk menulis sebuah artikel, entah itu Sinta atau Scopus, ya kamu harus punya basic dulu nih. Basicnya dari membaca, terus menulis. Kalau aku sih didorongnya dari UPP awalnya nih. Karena aku dulu kan masuknya di UPP diajarin nih cara nulisnya gimana gitu. Setelah itu titik awal aku bisa meninggalkan jejak tuh karena PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu tembus pendanaan juga sampai nasional kebetulan. Nah, dari sana mulailah kita bisa meninggalkan jejak-jejak lainnya, salah satunya karya ilmiah. Makanya kamu harus bersungguh-sungguh nih kalau kuliah agar bisa menghasilkan artikel Sinta ini gila, nih. Keren banget sih Teh Nurul. Boleh editor kasih ini backsound tepuk tangan di sini. Tepuk tangan dulu. Layar. Oke nih Teh, last question ya. Tolong dong kasih motivasi buat you friends yang lagi nonton nih. Oke, you friends. Iya, you friends yang lagi nonton. Tips and trick pokoknya mah closing statement nih Teh untuk you friends agar agar si prestasi organisasi dan refreshing itu seimbang. Closing statementnya silakan Teh Nurul.
Ya, closing statement dari aku ya buat para mahasiswa. Jangan cuma banyak bermimpi, tapi kamu harus mewujudkan mimpi. Nih, percuma kamu iri dengki sama orang lain, tapi kamu juga gak bisa ngehasilin apapun yang ada di diri kamu. Jadi sarannya dari aku, daripada banyak iri hati dan dengki, lebih baik kamu berprestasi. Kamu mau nunjukin prestasi kamu ke mantan? Ya cari diri lo sekarang. Itu sih dari aku. Oke, Nurul, thank you so much. Ini obrolan kita seru banget. Oke. Kayak gak kerasa ini berapa menit kita ngobrol ya, Teh? Yaping Iya, gitu. yaping banget. Oke, Teteh, aku mau ngucapin makasih banget karena sudah berkenan hadir ke UPP dan juga ngasih insight buat you friends yang nonton tentang gimana cara agar prestasi organisasi dan refreshing tetap seimbang atau seiringan. Makasih, Teteh. Oke, boleh dong kita terakhir bilang jargon UPP. Oke. UPP, open your mind. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.